Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Android ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing sedikit lah ke teman-teman YouTuber, teman-teman blogger. Awal cerita saya mendapatkan PIN Google AdSense. Jadi untuk mendapatkan PIN Google AdSense ini, saldo di akun AdSense kita itu setidaknya harus sudah mencapai $10 ya, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 130.000. Jadi apabila saldo di akun Google AdSense kita itu udah ada 130.000, maka kita akan dikirimi email untuk memverifikasi alamat pengiriman. Jadi setelah kita memverifikasi alamat pengiriman, maka PIN Google AdSense ini dikirim ke alamat kita. Jadi untuk pengirimannya sendiri itu bervariasi ya, itu tiap YouTuber, tiap blogger itu beda-beda ya. Jadi kalau untuk saya sendiri itu surat ini nyampe ke saya itu lebih kurang 3 minggu ya. Jadi mungkin berbeda dengan para YouTuber, para blogger-blogger lainnya ya. Mungkin ada yang 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan ada yang sampai 3 bulan ya. Jadi setelah saya memverifikasi alamat pengiriman ini, 3 minggu ke depan, 3 minggu kemudian saya datang ke kantor pos. Jadi saya langsung datang nih untuk menanyakan surat dari Google AdSense ini, dan ternyata surat saya itu sudah sampai ya. Jadi saya pun mendapatkan surat ini dan langsung saya verifikasi untuk PIN-nya. Jadi kita akan diarahkan juga untuk memverifikasi kode PIN ini. Kode PIN ini ada sebanyak 6 digit ya. Jadi kode PIN yang 6 digit ini kita masukkan, kita input ke akun Google AdSense kita. Jadi setelah kita memverifikasi alamat dan surat dari Google AdSense ini sudah sampai ke tangan kita, maka kita harus mengisi PIN yang ada di dalamnya ini. Untuk memverifikasi PIN yang ada di dalamnya ini ke akun Google AdSense kita. Jadi kita itu dikasih waktu selama 4 bulan untuk mengisi PIN yang ada di dalam ini. Jadi kita dikasih waktu 4 bulan itu terhitung sejak surat ini dikirim ke kita. Jadi apabila sudah lewat dari 4 bulan dan PIN ini belum kita verifikasi ke akun Google AdSense kita, maka iklan yang ada di channel YouTube kita ataupun yang di blog kita itu akan dihentikan. Jadi saran saya kepada teman-teman, apabila sudah mendapatkan surat dari Google AdSense ini, segera verifikasi PIN-nya ya. Jadi agar tidak menunggu terlalu lama, nanti bisa-bisa iklan kalian itu ditangguhkan. Jadi buat teman-teman YouTuber, teman-teman blogger yang mungkin lagi menunggu surat ini ataupun lagi mengumpulkan $10 di akun Google AdSense, saya harap kalian bisa sabar dan terus konsisten ya dalam pembuatan video-video di channel YouTube kalian. Karena YouTube itu sangat menyukai kreator itu yang konsisten. Jadi misalnya kalian itu dalam seminggu itu bisa mengupload 1 atau 2 video, jadi usahakan untuk minggu-minggu berikutnya itu pun kalian upload video itu 1 atau 2 video. Jadi begitu seterusnya. Jadi dalam YouTube ini kalian harus lebih memprioritaskan dalam hal pembuatan video. Jadi kalian lebih baik fokus dalam membuat video. Jadi urusan uang itu kalian kesampingkan aja. Itu nanti seiring berjalannya waktu kalian akan mendapatkan hasil di situ. Jadi karena saya pun seperti itu ya. Saya lebih cenderung untuk membuat, pada saat itu saya ngeblog ya, jadi saya lebih cenderung untuk terus menulis, membuat artikel, dan di YouTube pun saya terus konsisten dalam membuat video-video. Jadi saya tidak begitu peduli video saya itu ditonton oleh banyak orang ataupun tidak ditonton, video saya itu bagus ataupun jelek, saya tidak begitu memperdulikan itu ya. Yang penting saya membuat video itu yang bermanfaat aja buat penonton saya. Jadi seperti itu ya. Jadi masalah videonya itu bagus, tampilannya bagus atau jelek, itu tidak saya jadikan penghalang ya untuk saya membuat video. Jadi mungkin itu aja tips dari saya ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, kita belum bisa dibilang seorang YouTuber ataupun seorang blogger apabila kita belum mendapatkan PIN ini ya. Karena PIN ini sangat penting ya buat kita, karena ini PIN ini berhubungan dengan uang. Jadi kalau kita belum memverifikasi PIN yang ada di dalamnya, maka kita tidak bisa gajian ya, walaupun saldo di akun kita itu sudah 1.300.000 atau sudah lebih dari 1.300.000. Karena syarat untuk pengiriman dana itu saldo di akun Google AdSense kita itu setidaknya harus sudah mencapai 1.300.000 atau sekitar $100. Jadi seperti itu ya.
Dan ini sedikit masukan buat para youtuber pemula ya, dan saya pun masih pemula ya, tapi ini menurut pengalaman saya. Jadi kalian jangan pernah merasa rugi untuk menonton video-video orang lain, untuk membuka channel-channel orang lain, karena terus terang jujur aja, saya banyak belajar nge-YouTube ini, banyak belajar ngeblog itu dari artikel-artikel orang lain, dari blog-blog orang lain. Dan saya banyak belajar nge-YouTube ini pun saya banyak belajar itu dari video-video orang lain, dari channel-channel orang lain. Jadi saya selalu menyimak video-video orang lain, jadi saya selalu menyimaknya. Jadi apa yang kurang dari video saya bisa melihat dari video-video orang tersebut ya. Jadi kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan video kita itu dari video-video orang lain ya. Dan kalian pun nanti akan merasakannya seperti itu. Dan kita pun akan banyak belajar dari video-video orang lain ya. Video-video orang lain itu pun dapat menginspirasi kita dalam membuat video. Jadi intinya jangan pernah merasa rugi untuk menonton video orang lain. Jadi begitu juga dengan video saya ya, jadi tontonlah sampai habis. Jadi kalian jangan pernah merasa rugi untuk menonton video saya ini, karena kebanyakan pemikiran dari para youtuber ya, khususnya youtuber yang mungkin lagi mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya, mereka bisa dibilang pelit kuota ya, pelit untuk menonton video orang lain. Jadi kalau menurut saya orang-orang seperti itu akan sulit untuk berkembang. Jadi kita menonton video orang lain itu pun, walaupun videonya itu mungkin tidak sesuai dengan minat kita, tapi dari cara pembuatan videonya itu kita akan bisa belajar nih. Jadi apa yang harus kita ubah pada video kita, apa yang harus kita tambahkan juga pada video kita. Jadi kita bisa tahu dari video-video orang tersebut. Jadi kita untuk melihat diri kita itu kita harus bercermin, dan video-video orang itulah sebagai cerminnya. Jadi itu mungkin sedikit tips lah dari saya ya. Dan selalu respon setiap komentar-komentar yang ada di video kalian ya. Jadi walaupun itu komentarnya positif ataupun negatif, komentar baik ataupun komentar-komentar yang membuli, jadi kalian tetap harus memberi jawaban yang positif ya. Jangan pernah ribut di kolom komentar. Jadi itu saran saya. Jadi apabila ada orang yang membuli atau yang berkomentar jelek di video kalian, jadi jangan kalian ajak ribut ya, jangan kalian jangan kalian ladeni lah istilahnya. Jadi tetap kalian memberikan jawaban yang positif. Jadi mungkin dengan jawaban kalian itu akan meluluhkan hatinya dan akan mensubscribe channel kalian. Jadi seperti itu ya. Jadi saya awalnya itu membuat channel itu banyak sekali yang membuli ya, tapi ya selalu saya tanggapi dengan kata-kata terima kasih, semoga sehat, murah rezeki, dan panjang umur. Selalu saya berikan jawaban seperti itu. Terakhir yang membuli itu, yang menghina saya itu, yang memberikan komentar negatif kepada saya itu hilang sendiri, dan kemungkinan dia sudah subscribe nih. Oke, jadi mungkin itu aja ya. Dan buat teman-teman saya ya, buat Bang Haris ya, Bang Haris Nuril, itu channel Bang Haris Nuril. Jadi channel Bang Haris Nuril itu awalnya itu menceritakan seputar driver ojek online, tiba-tiba pindah haluan ke tutorial youtuber pemula. Jadi sama seperti saya. Jadi Bang Haris ini lagi mengejar 4000 jam tayangnya nih. Jadi buat Bang Haris, semangat Bang Haris. Bang Haris pasti bisa. Dan mungkin bagi kalian yang masih memulai untuk nge-YouTube, saya ada saran nih buat kalian. Jadi jika kalian memulai untuk nge-YouTube itu, kalian pilihlah niche ataupun tema channel itu yang sesuai dengan hobi kalian, minat kalian, latar belakang pendidikan kalian, ataupun kebiasaan kalian sehari-hari. Jadi kenapa seperti itu? Jadi agar kedepannya itu kalian tidak mengalami kesulitan ya dalam membuat video-video berikutnya. Jadi mungkin itu aja sedikit informasi, sedikit tips dan masukan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman YouTuber ya. Jadi kita di sini masih sama-sama berjuang ya. Jadi setelah kita dimonetisasi pun kita masih harus berjuang ya, karena kita harus mencari view sebanyak-banyaknya. Sorry ya, ada ayam lagi kawin. Jadi setelah monetisasi itu pun itulah awal daripada perjuangan kita. Jadi setelah kita dimonetisasi, maka kita harus berpikir untuk membuat video yang diminati banyak orang, membuat video yang berkualitas, membuat video yang banyak mendatangkan view. Karena gaji kita itu dari iklan ya, iklan itu datangnya dari penonton, dan semakin banyak penonton, semakin banyak view, maka penghasilan kita ataupun pendapatan kita di Google AdSense akan semakin banyak. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di share, di like juga, dan di subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.